Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa saat teduh dimulai. Amin. Koras bagi kita semua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Punguan poparan Raja Siagian dohot beruna, mari memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Salam pembuka dan khotbah. Pertolongan dan berkat kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Pekerjaan-Mu diceritakan dari generasi ke generasi.
Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi dan menebus kami dari segala kesalahan dan dosa kami, betapa kami berbahagia menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur untuk nikmat dan pemberian-Mu yang begitu sempurna atas hidup kami. Hari ini kami berkumpul dalam kasih anugerah-Mu untuk merayakan kesatuan dan kekeluargaan yang tercipta melalui pengurus PPRSB ini. Kami mohon agar kami menjadi alat-Mu untuk memancarkan kasih-Mu bagi semua orang di sekitar kami. Dalam nama Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita angkat pujian, kita muliakan Tuhan, kita bernyanyi. Kami dapat mengalami persatuan lengkap dengan-Mu dan gereja-Mu, sehingga semua menjadi tahu bahwa Engkau adalah Juru Selamat dunia. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi.
Firman Tuhan hari ini di dalam persekutuan kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-133 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh kejamnya, yang meleleh kejamnya harum dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita sama-sama. Sebab Tuhan memerintahkan berkat, Kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hati. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Tuhan Yesus yang adalah sumber firman, berbicaralah kepada kami pada kesempatan yang istimewa ini. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan segala maksud dan isi hati-Mu kepada seluruh umat-Mu yang boleh berkumpul dalam persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Horas. Salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua. Pengumuman Pemparan Raja Sigian, Dohot, Boruna, se-Jabodetabek yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Betapa saya merasa begitu terhormat berada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku dalam sebuah gagasan untuk merawat persaudaraan dan kekeluargaan hari ini. Memang harus diakui bahwa persaudaraan dan kekeluargaan yang rukun membutuhkan upaya untuk mempertahankan dan merawatnya. Ada penelitian yang dilakukan dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa dunia ini dipenuhi oleh kekacauan? Ini pertanyaan yang dibuat penelitiannya. Dari penelitian itu ditemukan paling tidak ada dua alasan yang memberi jawaban atas pertanyaan mengapa dunia ini dipenuhi oleh kekacauan. Alasan pertama, dunia ini memiliki sedikit sekali literasi atau buku-buku yang menulis tentang persatuan, kedamaian, kekeluargaan. Dunia ini punya banyak sekali buku yang mengulas tentang peperangan. Dunia ini punya banyak sekali buku yang mengulas tentang kekejaman dan permusuhan. Dunia ini punya banyak sekali referensi tentang strategi
atau siasat mengalahkan peperangan. Namun sayang sekali, dunia ini kurang sekali buku yang menulis tentang betapa indahnya kekeluargaan, betapa pentingnya keharmonisan, betapa indahnya sebuah hidup yang penuh dengan kerukunan. Itu alasan pertama. Dunia kekurangan buku, dunia kekurangan referensi, dunia kekurangan bahan bacaan, dunia kekurangan literasi yang bercerita tentang keharmonisan dan persaudaraan. Alasan kedua, mengapa dunia ini kacau? Dari penelitian itu ditemukan bahwa dunia ini kekurangan orang-orang yang memiliki hati dan visi yang mau memperjuangkan perdamaian, kerukunan, persatuan, dan keharmonisan. Dunia kurang orang-orang yang punya hati untuk memperjuangkan persatuan, kekeluargaan. Banyak orang memberikan propaganda dengan narasi-narasi kebencian sampai hari ini, sekalipun terkadang dengan dibungkus dengan pernyataan atas nama agama. Persatuan, kedamaian, keharmonisan merupakan hal yang harus diperjuangkan, harus dipertahankan dan terus dirawat dalam semua lini kehidupan kita setiap waktu. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain sangat signifikan atas hidup kita. Lihat saja waktu kita lahir, saudara-saudara, nama kita pasti pemberian orang lain. Minimal papa atau mama atau om atau tante. Tidak pernah nama itu kita sendiri yang memberi nama kepada diri kita. Mandi pertama kali kita datang ke dalam dunia pasti dikasih mandi oleh orang lain. Kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa menghitung, kita tahu ini warna merah, kita tahu ini warna kuning. Itu pasti jasa orang lain. Kita bisa berjalan, itu pasti jasa orang lain. Kehadiran orang lain begitu signifikan dalam hidup kita. KTP kita pasti ditandatangan oleh orang lain. Ijazah SD kita sampai mungkin ijazah doktor kita pasti ditandatangan oleh orang lain. Kartu keluarga kita pasti ditandatangan oleh orang lain. Bahkan mandi terakhir kita pasti dikasih mandi oleh orang lain. Atau ada yang mau mandi dulu, mandi terakhir. Poti mati kita diusung oleh orang lain. Yang menangis di sekitar kita ketika kita terbujur kaku adalah orang lain. Baju yang kita pakai buatan orang lain. Semua itu memperlihatkan betapa pentingnya orang lain dalam kehidupan kita. Karena itu saya setuju penelitian tadi. Dunia miskin dengan orang-orang yang punya visi untuk kekeluargaan. Dunia miskin dengan buku literasi yang berbicara tentang kekeluargaan. Tapi hari ini saya ingin katakan, Unguan Pomparan Raja Siagian Dohot Beruna menjadi jawaban untuk mengisi kurangnya orang yang punya visi terhadap kekeluargaan. Raja Siagian dan persekutuan ini jawaban bahwa dunia dipenuhi oleh orang-orang yang visi, yang hatinya mau agar kekeluargaan hidup rukun di hadapan Tuhan.
Selanjutnya, kiranya persekutuan ini menjadi literasi untuk generasi berikutnya. Dalam percakapan tadi saya katakan siagian yang keberapa kira-kira ada. Dia bilang ada 13 sampai 15. Saya kira saya tidak salah bahwa Raja Siagian pertama telah meninggalkan warisan yang begitu baik untuk generasi hari ini, sehingga generasi hari ini tidak kekurangan literasi untuk melihat arti kekeluargaan, karena kekeluargaan itu diikat, dipersatukan hingga pada generasi 15 atau 16 literasi itu tetap ada. Saya sungguh merasa terhormat melihat persekutuan yang indah hari ini. Puji Tuhan. Sekalipun penelitian tadi mengatakan buku kurang, orang-orang kurang, tapi pembaharan Raja Siagian menjadi jawaban untuk dunia ini. Bisa membantah penelitian itu. Kami ada di sini. Kami cinta kerukunan. Kami cinta keharmonisan. Kami cinta persaudaraan. Itu sebabnya kita kumpul di tempat ini. Lihat pelangi. Warnanya beraneka. Tapi lihat pelangi. Semua warna itu mau membusur tanpa meleburkan entitas mereka. Merah tetap merah. Kuning tetap kuning. Dan mereka melebur, sehingga yang dilihat adalah sebuah keindahan dari pelangi. Saya catat di sini, unguan pemparan Raja Siagian Dohot Beruna menjadi salah satu pelangi kekeluargaan yang sedang membusur di bumi Jabodetabek yang kita cintai. Kitalah pelangi itu, sedang membusur di bumi Jabodetabek yang kita kasihi. Dia menjadi jawaban atas minimnya, kurangnya orang-orang yang punya hati terhadap kekeluargaan. Dia menjadi jawaban atas kurangnya literasi bacaan bagi dunia ini terhadap kekeluargaan. Unguan pemparan Raja Siagian Dohot Beruna se-Jabodetabek yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Ide utama yang saya ingin diskusikan kepada kita pada kesempatan yang paling berbahagia ini adalah kerukunan sejati hanya akan bisa terjadi di dalam kerukunan itu kalau Kristus yang menjadi terpenting. Sekali lagi, kerukunan sejati hanya akan bisa terjadi bila di dalam kerukunan itu Kristus menjadi terpenting. Panitia ada limitnya. Panitia ada waktunya. Tapi jangan sampai dengan berakhirnya periode itu berakhir juga kekeluargaan ini. Tidak. Karena kekeluargaan ini diikat oleh kasih Kristus yang unlimited, yang tidak terbatas. Itulah yang membuat penopang kekeluargaan ini akan bertahan, karena dibangun dengan Kristus. Yang terpenting Kristus, bukan yang lain. Kalau ada pertanyaan bagaimana Alkitab melihat kerukunan, bagaimana Tuhan memandang kebersamaan, apa esensi dari kerukunan yang sedang dibangun, diupayakan oleh unguan pemparan Raja Siagian Dohot Beruna hari ini. Mazmur 133 ayat 1-3 adalah bacaan firman Tuhan yang seakan sedang memanggil engkau dan saya
untuk melihat urgensi dari kesatuan, urgensi dari persaudaraan, dan urgensi dari keharmonisan dalam hidup kita. Saya mencatatnya beberapa bagian. Pertama, kerukunan sejati itu baik. Ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apa itu rukun? Mengapa rukun itu baik? Mengapa rukun itu indah? Rukun adalah kondisi yang baik dan penuh kedamaian. Rukun itu tidak bertengkar. Rukun adalah bersatu hati. Rukun adalah sepakat. Rukun itu bisa berarti hidup dalam kesatuan. Rukun itu bisa berarti hidup dalam keharmonisan atau kedamaian. Jadi, anak Tuhan harus hidup dalam kesatuan, keharmonisan, dan kedamaian. Hidup dalam kesatuan, hidup dalam keharmonisan, dan hidup dalam kedamaian merupakan kehidupan yang begitu baik dan indah dalam pandangan Tuhan maupun dalam pandangan manusia. Kehidupan yang rukun merupakan kehidupan yang menakjubkan, karena banyak hal yang menakjubkan dapat terjadi melalui hidup rukun. Yang berat jadi ringan kalau kita rukun. Yang sulit jadi mudah kalau kita rukun. Yang mahal jadi murah kalau kita rukun. Yang tidak mungkin jadi mungkin kalau kita rukun. Yang lemah bisa menjadi kuat kalau kita rukun. Bila semua kita hidup di dalam kerukunan, maka kerukunan itu menakjubkan untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hidup rukun itu istimewa. Karena dalam hidup rukun semua orang dipandang penting. Semua orang saling mengasihi dan saling melengkapi. Semua orang dianggap istimewa. Semua orang diterima apa adanya tanpa memperdebatkan segala perbedaan. Sebagai pendeta jemaat, saya pernah menikahkan satu pasang yang menikah, saudara-saudara. Itu pengantin pria umur 50 tahun. Lalu pengantin wanita umur 20 tahun. Jemaat memperbincangkan tentang perbedaan umur 30 tahun itu. Lalu saya berkhotbah, saya bilang, dalam pernikahan usia tidak menjadi masalah. Perbedaan tidak menjadi masalah. Yang terpenting dalam pernikahan Kristen adalah harus beda jenis kelamin. Apa artinya beda sama umur tapi sama-sama perempuan? Apa artinya sama umur tapi sama-sama laki-laki? Saudara-saudara, perbedaan menjadi tidak penting untuk didiskusikan. Karena perbedaan itu keniscayaan. Karena perbedaan itu harus dirayakan dan saling melengkapi. Coba lihat kita bertemu. Semua orang punya perbedaan pengalaman. Semua orang punya perbedaan pekerjaan. Bayangkan saudara, kalau semua kita punya pengalaman yang sama. Kita ketemu seperti kita nonton film yang sama. Kita ketemu, kemudian kita bicara lagi film yang sama. Tidak asik. Tapi dengan banyaknya pengalaman itu, ketika kita bertemu, maka pertemuan itu kaya dengan pengalaman. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu sebabnya pemazmur melihat alangkah baiknya dan indahnya saudara-saudara diam dengan rukun. Saya percaya persekutuan ini menjadi persekutuan yang indah di pemandangan manusia, tapi lebih penting indah di pemandangan Tuhan. Itu hal pertama. Hal kedua, kerukunan sejati itu datang dari hati Allah. Ayat 2 dan ayat 3b saya baca ayatnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon
yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sangat luar biasa pemazmur memberikan analogi bagi kerukunan, yaitu seperti minyak dan seperti embun. Dua gambaran ini memiliki satu persamaan, yaitu kedua-duanya berasal dari tempat yang tinggi lalu turun ke tempat yang rendah. Minyak di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak di sini bukanlah minyak sembarang minyak, sebab minyak ini berada di kepala Harun yang merupakan imam besar bagi orang Israel. Minyak yang digunakan para imam merupakan minyak yang ditentukan oleh Allah sendiri. Tidak sembarang minyak, tapi minyak itu dibuat atas petunjuk Tuhan. Karena minyak ini dipakai oleh imam besar, yaitu Harun, maka racikannya, bahan dasarnya harus datang dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Saya tulis di sini, kita bisa lihat ini Keluaran 20 ayat 22 sampai 35. Nanti kita baca di rumah. Dari catatan Keluaran 20 ayat 22 sampai 33 itu, kita menemukan bahwa minyak ini dibuat sesuai dengan pesanan Tuhan. Bayangkan itu bicara tentang kekeluargaan, keharmonisan, kerukunan. Analogi yang dipakai adalah minyak, yang itu adalah pesanan langsung dari Tuhan. Minyak semua racikannya ditentukan oleh Tuhan. Itu berarti kerukunan itu datang dari hatinya Tuhan, datang dari inisiasinya Tuhan. Minyak ini bukan sembarang minyak, tapi ini minyak buatan surga, made in heaven. Sedangkan gambaran yang kedua adalah embun dari gunung Hermon, yang merupakan gunung tertinggi di Israel Utara, turun ke atas gunung-gunung Sion di sebelah selatan. Memang rasanya mustahil atau tidak mungkin bila kita menggunakan nalar berpikir kita bahwa embun dari gunung Hermon yang tinggi itu ada di sebelah utara, kemudian dia mengalir ke sebelah selatan. Jaraknya kurang lebih 400 km. Kalau naik mobil di map saya lihat kurang lebih 7 jam. Bagaimana mungkin embun dari sana pergi ke tempat yang jauh? Saya dalam perenungan ini bertanya, naik apa embun itu ke sana? Ternyata saudara-saudara bicara tentang kekeluargaan. Itu bicara tentang bagaimana hidup berdampak dengan orang lain. Kekeluargaan yang bangun di tempat ini akan berdampak di kantormu, akan berdampak di tempat kuliahmu, akan berdampak di mana saja. Engkau adalah pencinta kekeluargaan, pencinta kerukunan, pencinta kedamaian. Jangan sampai yang terjadi, saudara-saudara, orang ini berteman, orang ini bersahabat, aduh ketika kita datang mereka jadi bertengkar karena kehadiran kita. Berarti kita tidak berdampak yang baik. Yang seharusnya adalah persekutuan ini yang dibangun oleh Kristus, di mana di sana ada orang bermusuhan. Kehadiranmu membawa damai untuk mereka yang bermusuhan. Tidak gampang hidup rukun, banyak godaannya untuk kita tidak hidup rukun. Kesatuan sejati datangnya dari atas. Hal ini berkorelasi langsung dengan perjanjian baru, di mana Kristus menjadi imam besar kita yang mempersatukan kita dengan Bapanya. Ide utama dari kesatuan itu datang dari Allah. Coba perhatikan doa Yesus kepada Bapanya, agar semua orang percaya menjadi satu, sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Dari sini kita paham bahwa kesatuan yang orisinil tidak semata-mata hanya upaya manusia. Kerukunan sejati membutuhkan intervensi dari Allah dan membutuhkan kerendahan hati kita semua untuk hidup di dalam kerukunan. Bahkan kesatuan sejati merupakan inisiatif dari Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh pengumuman pempaharan Raja Siagian Dohot Beruna hari ini
merupakan jawaban atau respon terhadap keinginan hati Allah agar manusia hidup dalam persaudaraan yang rukun. Saya tiba pada bagian terakhir, bagian ketiga. Kerukunan sejati mendatangkan berkat Tuhan. Ayat 3b. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Inti dari Mazmur ini adalah tentang kerukunan, kesatuan, dan persaudaraan. Akibat dari hidup yang rukun adalah Tuhan memerintahkan berkat ke atas orang-orang yang diam dengan rukun. Pertanyaan saya, kalau Tuhan yang perintahkan berkat, bisakah berkat bilang saya tidak mau pergi? Kalau Tuhan perintahkan berkat, bisakah berkat menolak? Jawabannya, tidak mungkin berkat bisa menolak. Artinya kalau Tuhan perintahkan berkat, berkat itu pasti datang, tidak mungkin tidak datang. Orang-orang yang hidup dalam kerukunan pasti diberkati oleh Tuhan. Berkatnya datang dari Tuhan. Kerukunan mempunyai dampak yang begitu luas dalam kehidupan manusia. Kita semua pasti mengakui bahwa hidup damai, rukun, dan harmonis merupakan sebuah kualitas hidup yang menjadi impian setiap orang. Namun harus diakui juga bahwa terkadang untuk memelihara kerukunan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kerelaan untuk menanggalkan semua ego pribadi kita. Butuh perjuangan untuk terus memelihara hubungan yang baik antara seorang demi seorang. Singkatnya, untuk mempertahankan kerukunan bukanlah hal yang instan, tapi sebuah proses yang selalu diupayakan, sebuah proses yang dipelihara, sebuah proses yang dijaga setiap saat. Pemazmur melihat bahwa ada indikasi perpecahan akibat adanya benih permusuhan, benih iri hati, benih merasa paling. Itu musuh dari kerukunan. Saya paling berpengalaman dari kamu. Saya paling baik daripada kamu. Saya paling pintar daripada kamu. Sehingga itu menjadi perusak dari kerukunan. Saya percaya tidak ada di tempat ini. Dan kerukunan ini dibangun, Kristus ada di dalam. Yang utama dari kerukunan adalah komunikasi. Jangan sampai komunikasi tidak dijaga. Jaga komunikasi. Jika ada hal yang perlu dikomunikasikan, komunikasikan itu dengan baik. Hidup rukun itu hebat karena membawa dampak positif yang begitu besar. Hidup rukun memiliki kuasa yang begitu mengherankan karena di mana ada kerukunan, ke sana berkat diperintahkan. Kita menerima berkat di dalam hidup rukun. Kita bisa saling memberkati karena kita hidup rukun. Berkat diperintahkan pada mereka yang mencintai hidup rukun. Berkat seakan-akan mencari mereka yang memiliki hati dan tindakan yang peduli dan peka pada kerukunan. Artinya, kehidupan yang rukun tidak pernah membuat kita rugi, tidak pernah membuat kita miskin, tetapi malah untung dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam kehidupan rukun tidak ada lagi kata menang atau kalah, sebab kita semua adalah pemenangnya. Tidak ada lagi kata untung atau rugi, sebab kita semua sebagai pihak yang beruntung. Tidak ada lagi kata tuan atau hamba, sebab kita semua saling melayani satu dengan yang lainnya. Betapa indahnya semua saling melayani satu dengan yang lain. Betapa indahnya pemandangan hidup rukun itu. Dalam hidup rukun yang terjatuh diangkat. Hanya ada kegiatan sosialnya. Kalau ada duka kita hadir. Kalau ada pesta kita hadir. Kalau ada pesta kita posting, kita foto bersama-sama. Jangan kalau tidak setelah duka kita tidak posting, kita tidak foto bersama lagi. Dalam semua keadaan kita hadir untuk menunjukkan kehidupan yang rukun. Yang jatuh diangkat, yang sakit disembuhkan, yang berhasil dirayakan bersama-sama. Semua bukan lagi tentang saya, tapi semua tentang kita. Tidak ada lagi sekat yang memisahkan antara aku dan kau.
antara kami dan mereka, antara mereka dan kami, tetapi semua tentang kita. Kita bersaudara, kita bersahabat, selamat hidup rukun. Keempat, tips merawat kerukunan. Pertama, saat kita mulai merasa bahwa kita yang paling penting dari orang lain, maka ingatlah nasihat Paulus yang berkata, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Awetnya persekutuan ini, kalau yang lain melihat lebih utama orang lain daripada diri sendiri. Yang kedua, kalau kita menemukan bahwa mulai ada potensi untuk berselisih, biasalah kalau kita 50 otaknya, 50 idenya, 50 keinginannya, kadang-kadang sebagai pengurus juga tidak gampang untuk merangkum semua itu. Kalau ada potensi untuk berselisih dan bertengkar, maka ingatlah nasihat Abraham kepada Lot dalam Kejadian 13 ayat 8 yang bilang begini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini kerabat. Amin. Pengurus kalau mulai lihat ada yang mulai bertengkar, bilang saja, jangan ada perselisihan di antara kita, karena kita adalah kerabat, sama-sama siagia, kerabat kita. Oke. Pada saat kita menemukan bukan kita yang punya potensi, tapi orang lain yang punya potensi untuk bertengkar, maka ingatlah nasihat dari Musa dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Jadi kalau kita lihat mulai ada komunikasi yang tidak jalan, mari bilang sama dia, bukankah kamu bersaudara? Kalau kita yang punya potensi untuk berselisih paham dengan orang lain, ingat, jangan kita berkelahi, sebab kita adalah kerabat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, adalah sebuah kehormatan hamba-Mu berdiri di sini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada keluarga yang boleh berkumpul dalam persekutuan yang terjadi hari ini. Kami berdoa kiranya keluarga besar Raja Siagian dan Boru diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan. Sebab Kau yang
Kami undang Amang Situa Joni Siagian. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga atas berkat kasih-Mu Tuhan yang telah mengantarkan kami dari tempat kami masing-masing. Engkau hantarkan kami tiba di ruangan yang indah ini Tuhan, dalam acara ibadah yang kami lakukan saat ini, yang dilaksanakan atau direncanakan dan dibuat oleh Bunguan Peparan Raja Siagian Dogoru dalam acara pelantikan Paniroi PPRSB tahun 2024-2027 dan juga pembubaran panitia Bonataun tahun 2024, dan dilanjutkan lagi dengan rapat paripurna pengurus. Biarlah Bapa, dalam ibadah kami hari ini, Engkau yang tetap ada di hati kami, memberikan kami satu hati dan saling mengasihi, dan kerukunan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta dalam ibadah ini Tuhan. Itulah yang kami tuju dalam pengumuman kami Peparan Raja Siagian Doboruna yang ada di Jabodetabek ini. Biarlah Bapa, apa yang menjadi tips dalam kerukunan dapat kami laksanakan, sehingga kerukunan itu dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami berorganisasi Unguan Peparan Raja Siagian Dogoru yang ada di Jabodetabek ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Buatlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan juga menambah kerukunan dalam kehidupan kami. Dan juga semua pengurus Peparan Raja Siagian Dogoru yang telah dilantik dan juga telah ditentukan Tuhan untuk melakukan aktivitas selama tahun 2024 ini sampai dengan tahun 2027 yang akan datang. Engkau berkati mereka dalam kesehatan, kesatuhatian, dan juga dalam kebijakan untuk mempersatukan kami seluruh Peparan Raja Siagian Dogoru yang ada di Jabodetabek Tuhan. Engkau berkati mereka juga melakukan aktivitas sosial yang telah diprogramkan dalam tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 yang akan datang. Dan juga pada hari ini akan dilakukan pelantikan Paniroi yang baru. Biarlah Bapak, para Paniroi ini juga melakukan Paniroyon atau nasihat untuk pengurus dapat melakukan aktivitasnya, segala programnya, terutama dalam kerukunan seluruh anggota dan juga anggota yang belum aktif dapat menjadi aktif kembali. Terima kasih Bapak, dan juga kami telah melakukan Bonataun, ucapan syukur atas berkat-Mu bagi kami Peparan Raja Siagian Dogoru yang telah kami lakukan pada tanggal 28 April yang lalu. Berjalan dalam sukacita damai sejahtera daripada-Mu. Kalaupun ada yang kurang Tuhan, biarlah itu menjadi perhatian kami di masa yang akan datang dan tetap kami dalam satu hati. Terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu, dan juga bagi panitia Bonataun yang telah melaksanakan Bonataun dengan baik Tuhan pada tanggal 28. Itu adalah segala berkat yang Engkau limpahkan bagi mereka, dan seluruh kami para anggota dapat menghadirinya dengan sukacita. Biarlah pada hari-hari yang akan datang kami tetap dalam sukacita damai sejahtera daripada-Mu, menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan pengurus Peparan Raja Siagian Dogoru yang ada di Jabodetabek ini. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Dalam ibadah kami hari ini, kami telah menerima firman-Mu yang akan kami lakukan dalam kegiatan kami. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami telah menerima firman-Mu, dan nanti kami masih melanjutkan lagi acara-acara kami. Engkau yang tetap hadir tengah-tengah kami, memberikan kami damai sejahtera daripada-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat-Mu, dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terimalah doa kami Bapa yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian, kita muliakan nama Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, mengakhiri ibadah yang sudah terjadi hari ini, kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur kami, karena melalui ibadah ini kami ada kehormatan untuk memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Kami berdoa kiranya persembahan ini disuci kuduskan oleh Tuhan, dan kami semua yang dapat kehormatan untuk memberikan persembahan ini, kami diingatkan bahwa apa yang kami beri untuk Tuhan tidaklah membuat kami jadi miskin, tapi membawa kami untuk menghargai berkat pemeliharaan Tuhan, sekaligus mengantar kami untuk kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan kepadamu hari ini, Tuhan yang menguduskan dan menyucikannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan ibadah yang dilaksanakan oleh Pengumuan Pembaran Raja Siagian Dohot Beruna sudah dilaksanakan dengan pimpinan dari Tuhan. Kekasih jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, ambil saat waktu pribadi untuk saat teduh di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Kita ada umumkan, Persembahan betul? untuk hari ini Yap. 2.444.000. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 2.444.000 persembahan ibadah tadi yang sudah kita. Untuk persembahannya kami serahkan kepada Amang Pendeta Mayor Kriston. Dari ibadah pelantikan Pak Niroid PPRSB Jabodetabek, kami berikan waktu dan kesempatannya, silakan. Tepuk tangan selagi, ini sudah diberikan.